Pertama-tama saya persembahkan segala pujian syukur hormat kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Shalom. Shalom. Kita sudah mendengar kesaksian bahwa ibadah malam ini ibadah syukur berkaitan penyertaan Tuhan menyertai Bu Rika dan kekasih Pak Yernia Padang dalam rangka menghadiri pemakaman almarhum Bapak Roni Rongrean dan boleh pulang dengan selamat. Pak Roni toh? Ya. Nah, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, saya tidak banyak komentar. Kita langsung pada satu ayat pembacaan dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ayat ini mungkin sudah ada di antara kita atau banyak yang menghafal. Ini yang Tuhan taruh di hati saya untuk kita belajar malam ini. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Bapak Ibu sudah berdiri dan kita sama-sama membacanya. 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1, 2, 3. Mengucap syukur dalam segala hal, sebab pelayanan Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Silakan. Mengucap syukur dalam segala hal. Ini merupakan perintah. Mengucap syukurlah, karena ada suku kata lah di belakang syukur, berarti ini perintah. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Berarti dalam segala sesuatu, apapun itu, ya. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ini perintah bagi orang-orang percaya kepada Yesus. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Berarti tidak ada bagian dari kejadian yang terjadi dalam hidup kita yang kita lewatkan tanpa syukur. Berarti semua yang terjadi kita syukuri. Kecuali dosa, tidak mungkin Tuhan suruh kita mengucap syukur atas dosa yang kita buat. Entah itu menyakitkan atau menyenangkan, entah itu menyusahkan atau menyenangkan, entah itu merugikan secara material atau secara jasmani atau menguntungkan. Kalau kita memahami arti dalam segala hal, mengapa kita harus mengucap syukur dalam segala hal? Karena itu dikehendaki Tuhan di dalam Kristus Yesus. Tapi mengapa Tuhan menghendaki seperti itu? Kita baca satu ayat dulu dari Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 28 kita coba hari saya kita baca bersama-sama. Roma 8 ayat 28. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang mengasihi sesuai dengan rencana. Ini jawabannya. Mengapa kita harus mengucap syukur dalam segala sesuatu? Karena Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan kepada orang yang mengasihi Dia. Itu dia alasannya. Mengapa kita harus mengucap syukur dalam segala sesuatu? Pertanyaannya, apakah Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita dalam peristiwa-peristiwa atau kejadian yang menyakitkan
yang menyebabkan kita menangis, yang menyebabkan kita menderita, yang menyebabkan kita rugi. Menurut catatan Alkitab itu Tuhan juga bekerja dalam segala sesuatu itu. Yang penting bahwa kita mengasihi Dia dan kita hidup menurut kehendaknya. Berkaitan dengan dipanggilnya Tuhan kembali ke rumah Bapak almarhum Pak Roni Rongrea, adakah sesuatu yang bisa disyukuri secara logika di sana? Adakah yang bisa kita kaitkan dengan syukur di sana? Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, saya berpikir tempat satu-satunya di mana dikatakan ada ibadah syukur setelah pemakaman itu hanya di Ambon. Di Toraja tidak bisa dibilang begitu. Pulang dari pemakaman lalu dibilang syukur, enggak. Pasti masih disebut penghiburan. Ya, masih disebut penghiburan. Tapi di Ambon, setelah pulang dari pemakaman, itu ibadahnya sudah disebut syukuran. Nah, saudara kekasih Tuhan, dalam perenungan saya dengan dua ayat ini dikaitkan dengan meninggalnya Pak Roni Rongrea, adakah yang bisa disyukuri, yang bisa diterima dengan akal kita? Saya merenungi dan Tuhan kasih saya 4 hal yang penting kita renungi. Itu sebabnya saya ingin khotbah ini disampaikan ke Mama Tua Ibu Hana Rongrea. Hal pertama, disyukuri karena Pak Roni Rongrea mati dalam Tuhan. Mati dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, semua orang bersyukur waktu kelahiran, walaupun jarang bikin pesta. Tapi orang Toraja malah lebih pesta waktu mati. Tapi semua orang senang ketika ada orang lahir. Walaupun tidak ada bikin pesta, tapi sukacita. Tapi hampir semua orang menangis ketika ada yang meninggal keluarga. Tetapi saudara kekasih Tuhan, semua yang kita dapatkan dalam dunia, kelahiran jasmania kita, harta, jabatan, pangkat, ilmu, kekayaan, yang semuanya itu mendorong kita bersyukur. Padahal semuanya akan tinggal. Tapi orang yang mati dalam Tuhan, memasuki kekekalan dengan kemuliaan yang kekal, yang tidak akan pernah berakhir. Ini letaknya di sini. Kita patut mengucap syukur karena dia mati dalam Tuhan. Mati dalam jaminan Tuhan, seperti yang diceritakan oleh Bu Ripka tadi. Memang kami sudah ada di rumah sakit, saya sudah doa setelah Ibu Dorcas Salong menghembuskan napas, lalu Ibu Ripka sudah sampai di sana. Pak Pendeta di mana? Saya bilang di bawah. Saya sudah dekat mobil. Oh, di atas di bawah. Turun ke bawah. Saya berdiri keluar di luar tunggu. Lalu setelah lihat jenazah dia bisu saya, Roni sudah dalam keadaan gawat dan minta didoakan pelepasan. Lalu saya doa, saya telepon, tapi istrinya bilang, Bapak Pendeta video call boleh. Lalu saya kasih mati, lalu dia video call, dia kasih lihat, lalu saya ngomong dengan istrinya, saya bilang, oke, boleh kita doa pelepasan, kita doakan lepaskan pergi biar malaikat menjemputnya. Saya bicara Ibu Hana, Mama Tua, bolehkah kita doakan adik Roni biar malaikat Tuhan menjemputnya seperti Lazarus. Dia sudah, ya, suruh taruh HP di telinganya, kita doain, kita doain. Ya, itu belum meninggal, tapi saya sudah di rumah, sudah mau siap-siap mandi, mau pergi sekitar 5:30 itu Ibu Ripka sudah telepon saya, sudah meninggal. Nah, dari kejadian itu, fakta itu, bahkan jauh sebelum seperti itu, bisa datang ke gereja, minta didoakan dan datang. Dan fakta itu bahwa berbulan-bulan, mungkin bertahun dia sudah dekat dengan Tuhan.
dekat dengan Tuhan. Berarti dia sedang berada dalam keyakinan sungguh pada Tuhan, menaruh harapan pada Tuhan sampai minta didoakan pelepasan untuk dilepaskan pergi. Memiliki keyakinan dia pergi. Hal itu sebenarnya kalau kita mengerti kekekalan, kita syukuri karena dia mati dalam Tuhan dan bukan mati di luar Tuhan. Maka Rasul Yohanes berkata begini, ya, Wahyu 14 ayat 13, Rasul Yohanes berkata begini. Ini ayat sering kita pakai, kita baca, kita mesti memahami. Yohanes berkata, Yohanes mendengar suara, Wahyu 14 ayat 13. Yohanes berkata, dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, ini suara dari sorga, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Bukan semua orang mati, tapi yang mati dalam Tuhan. Yang sudah beriman sedang beriman, yang percaya sedang percaya, setia sedang setia, lalu mati. Itu yang dinamakan mati dalam Tuhan sejak sekarang, sejak suara itu didengar. Sungguh kata Roh, kenapa? Supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Ada 3 faktor yang menyebabkan orang yang mati dalam Tuhan berbahagia. Faktor pertama, dijamin punya keselamatan dalam kekekalan. Itu dijamin. Faktor kedua, dijamin berhenti dari segala sengsara derita yang ada di bumi ini. Faktor ketiga, perbuatan imannya, pengabdiannya, pengorbanannya, tenaganya, waktunya, hartanya, apanya yang dipakai melayani Tuhan, itu menyertai dan diberi pahala. 3 faktor itu yang menguntungkan bagi orang yang mati dalam Tuhan. Makanya Salomo berkata dalam Pengkhotbah pasal 7 ayat 1 bagian B, ya, Pengkhotbah pasal 7 ayat 1 bagian B. Kita coba lihat di sana. Ya, dalam Pengkhotbah pasal 7 ayat 1 bagian B. Itu perkataan Salomo. Oke. Pengkhotbah pasal 7 ayat 1 bagian B. Seluruhnya yang 1. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Berikut. Hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Saudara kekasih Tuhan, kalau kita memperhatikan hidup Salomo, sepertinya dia tidak boleh berkata begitu. Kenapa? Karena hari kelahirannya ke dalam dunia menjadikan hidupnya penuh dengan segala kebaikan. Dia satu-satunya manusia yang paling berhikmat di masa hidupnya. Sebelum dia dan sesudah dia tidak ada orang yang sama hikmatnya. Tidak ada orang yang sama pintarnya. Dia raja yang paling mulia. Menurut dia, menurut catatan, sebelum dia dan sesudah dia tidak ada raja yang semulia di Israel itu. Berikut, dia raja yang paling kaya. Sebelum dia dan sesudah dia di Israel tidak ada raja yang sekaya dia. Keempat, dia raja yang paling menikmati segala kesenangan dari segala aspek. Bahkan hal-hal yang dilarang Tuhan dia nikmati dalam kesenangan yang memuncak sekali. Jadi hikmat luar biasa, kemuliaan luar biasa, kekayaan luar biasa, kesenangan luar biasa. Semestinya secara logika dia bilang lebih bagus aku hidup selamanya. Tapi tidak, dia mengatakan di sini kematian lebih baik daripada kelahiran, termasuk kematiannya. Yang berarti dalam logika berpikir bahwa hikmat
Di balik kematian, kepintaran di balik kematian jauh lebih besar daripada kepintaran hikmatnya yang luar biasa. Kemuliaan di balik kematian jauh lebih besar daripada kemuliaannya yang luar biasa. Kekayaan di balik kematian jauh lebih luar biasa daripada kekayaannya yang luar biasa itu. Kesenangan yang luar biasa di balik kematian jauh lebih besar daripada kesenangan yang dinikmati dunia ini. Dia katakan, kematian lebih baik daripada kelahiran. Dalam tanda kutip, kalau mati dalam Tuhan. Nah, kalau kita baca kitab pengkhotbah ini adalah kitab pertobatan Salomo di hari tuanya. Pada pasal terakhir dia bilang, takutlah pada Tuhan sebelum kamu meninggalkan. Ini poin pertama dengan kacamata rohani. Kita bisa melihatnya bahwa kematian Pak Roni Roprian dalam Tuhan bisa disyukuri karena dia memiliki jaminan kekal dalam kemuliaan. Bukan karena, ya kalau kita lihat dari sisi manusianya pasti menyedihkan. Dia masih muda, istri masih membutuhkannya, 3 anak masih membutuhkan, mama masih membutuhkan. Tapi dia dari sisi kekekalan bahwa dia punya jaminan kekal, itu disyukuri. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, bagi kita yang melihat peristiwa kematian, itu juga syukur karena di sana kita diajar oleh Tuhan. Pengkhotbah pasal 7 ayat 2 ini dikhotbahkan Pak Firdaus di malam penghiburan. Salomo berkata begini, pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia, hendaklah orang yang hidup memperhatikannya. Kalau kita baca keseluruhan pengkhotbah ini, ada bagian di mana Salomo berkata, yang terbaik bagi manusia itu bersenang-senang. Jangan susah-susah, karena cuma hidup sementara doang. Jangan bebani hidup dengan susah-susah, tunggu sementara. Nikmati apa yang ada. Ya. Dan dia berkata, aku tidak menghalangi mataku dari apa yang diinginkan, semua aku dapatkan. Ya. Tetapi dalam perenungan terakhirnya, ya, dia pesankan juga pada bagian ayat 2 ini. Nampaknya Salomo itu menghayati bahwa ketika kita ada di rumah pesta, kita cenderung melupakan segala sesuatu. Dan memang Salomo anjurkan di dalam pengkhotbah, ada ayat yang berkata, berilah anggur kepada yang susah supaya dia lupakan yang susah. Bersenang-senanglah, lupakanlah yang susah. Tapi dalam perenungannya berkaitan dengan kehidupan dalam kekekalan. Dia berkata, pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Kenapa? Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikan. Bapak Ibu, kalau kita masih diperkenan melihat peristiwa kematian, berarti kita masih diajar Tuhan. Kita masih dikasih tahu Tuhan. Mestinya setiap ada kematian, setiap ada mayat, kita lihat. Mestinya kita berpikir, kita akan jalani juga. Ketika kita berpikir itu, maka kita diajar untuk koreksi diri kita. Coba Bapak Ibu pun nanti baca pengkhotbah seluruhnya. Pada akhir pasal 12 di sana dia katakan, semua akan dihadapkan ke pengadilan. Karena itu, ya, siapkan diri Anda, hiduplah Tuhan kepada Tuhan, hiduplah dalam Tuhan, takutlah Tuhan, karena itu kewajiban manusia. Supaya kita tidak lupa bahwa kita akan pergi pada saatnya. Syukur-syukur kita umur panjang, syukur sekali. Saya berkali-kali katakan itu, tiap pagi saya doakan minimal 80, tapi itu kan doa. Tapi keputusan kan ada di tangan Tuhan. Selalu kita diajar. Kalau kita diperkenankan melihat peristiwa kematian, berarti kita diperkenankan dan diingatkan Tuhan, diajar Tuhan, supaya jangan kita lupa seperti ketika kita di pesta. Di pesta kita lupa, kadang-kadang rasa sakit, tidak rasa sakit lagi di pesta, karena
kelampauan sukacitanya, tapi duka itu kita diingatkan. Ini juga pelajaran Bapak Ibu. Saya membayangkan Bapak Ibu, kalau Tuhan menggaibkan orang mati dari tidak ada kelihatan orang mati, Tuhan kasih hidup dulu baru mati di tempat tersembunyi seperti Musa. Musa kan matinya di tempat tersembunyi. Tuhan tidak kasih lihat umat Israel. Mayatnya pun tidak dilihat, kuburannya pun tidak dilihat. Ya, saya pikir Tuhan tidak mau jenazahnya dan kuburannya jadi berhala, makanya tidak diperlihatkan pada manusia. Manusia saja cuma tahu Musa mati karena diberitahu oleh Tuhan. Tapi manusia tidak lihat. Yosua dan Israel tidak lihat tuh. Musa matinya seperti apa, mayatnya seperti apa, dikubur di mana? Di mana? Kan Tuhan yang kubur. Seandainya kita tidak pernah melihat orang mati, cuma hilang saja, itu pelajaran, tapi pelajarannya tidak terlalu serius. Tapi melihat orang mati sudah terkaku, itu pelajaran bagi kita. Kita dikasih ingat Tuhan. Selalu berkata, hendaklah orang hidup memperhatikan. Hendaklah orang hidup belajar. Setiap saat Tuhan ajar kita, dan salah satu bagian Tuhan ajar kita melalui itu dua hal. Sampai Tuhan mengajar kita, berarti Tuhan mengasihi kita. Yang ketiga, keluarga diberi kesempatan merawat dan memakamkan jenazah Rodi Remuriani. Alkitab mengatakan ada saat-saat di mana tidak ada kesempatan untuk menguburkan orang mati. Ada satu keluarga Raja Israel Utara, Yerobeam, yaitu raja pertama kali yang memecah kerajaan dari anaknya Salomo, mendirikan kerajaan Israel Utara, yang kemudian kerajaan Israel Utara itu beribu kota di Samaria. Raja ini ya luar biasa jahatnya. Dia membuat bait suci baru ya, bait suci baru di Israel Utara. Dia mengangkat imam-imam baru yang bukan dari orang Lewi. Dia mempersembahkan korban dengan logika berpikirnya, kalau orang tetap pergi beribadah ke Yerusalem, lama-lama orang berbalik kepada keturunan Daud. Ya, jadi dia memulai penyembahan berhala, dan Tuhan murka sekali. Lalu satu kali anaknya sakit, lalu dia suruh istrinya menyamar pergi ke Yerusalem, karena waktu sebelum dia pecahkan kerajaan, Nabi itu berkata, engkau akan diberi Tuhan memerintah Israel yang pecahkan dari keluarga Daud, karena Salomo itu yang melakukan pelanggaran sampai kerajaannya dipecahkan. Nah, ketika jadi raja lalu anaknya sakit, suruh istrinya menyamar pergi ke Nabi itu dan tanya apakah anak raja akan masih hidup. Nabi itu udah buta, tapi sebelum masuk rumah Tuhan sudah kasih tahu kalau ini istrinya Raja Yerobeam. Datang tanya apakah anaknya masih hidup. Lalu Nabi bilang, masuklah istri raja, jangan pura-pura. Ya, padahal langsung menyamar, dan Nabi juga udah buta. Ya, engkau datang tanyakan anakmu akan mati, dan satu-satunya keluarga Yerobeam yang bisa dikuburkan. Sisanya tidak akan bisa dikuburkan, karena satu-satunya yang terbaik di keluarganya Yerobeam. Dan itu terjadi. Seluruh keluarga Yerobeam mati tanpa dikubur. Ya, tidak ada malapetaka kecuali sampai kita diberi kesempatan menguburkan, itu satu kasih karunia Tuhan. Bukan saja catatan Alkitab. Ketika air bah datang membunuh manusia, tidak ada manusia mati yang dikuburkan. Ketika belerang api membakar Sodom dan Gomora, tidak ada manusia yang dikuburkan. Dalam peperangan di mana korban mati bahkan ribuan, 2000, saya sering baca riwayat-riwayat dan videonya tentang peperangan kerajaan-kerajaan, ya, dan kisah nyata itu ada ratusan ribu yang kadang-kadang itu mati, tidak bisa dikuburkan. Peperangan perang dunia pertama, perang dunia kedua, ya banyak orang korban, ya pada dunia pertama 50 juta orang mati, ya.
Perang Dunia Kedua saya sudah lupa 80 juta, 84 juta atau berapa. Banyak orang korban. Ya, orang Yahudi banyak dibunuh oleh Hitler. Yang tidak bisa dikubur Bapak Ibu di peperangan. Siapa yang bisa kubur kalau udah mati di peperang, sementara kalah yang masih hidup bisa lari? Tidak bisa. Sampai kita diberi kesempatan untuk merawat dan memakamkan, itu satu kasih karunia. Itu hal yang ketiga. Lalu kita syukuri karena kita bisa masih berbuat terakhir, ya, kepada keluarga kita yang meninggal. Dan hal yang keempat, ini yang terakhir. Banyak hal, tapi saya singkatkan 4 pokok. Mazmur 68. Ya. Mazmur 68. Ayatnya 5 sampai 7. Mazmur 68 5 sampai 7. Kita baca bersama Bapak Ibu. 1, 2, 3. Bernyanyilah bagi Allah, masyurkanlah namanya, buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan, berliar-liarlah di hadapannya. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Dia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia. Tetapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang kudus. Perkataan almarhum terjamin dari sini. Ya. Allah Tuhan Yahweh menjadi bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia. Ini hal yang keempat yang perlu disyukuri. Karena walaupun ditinggalkan almarhum Pak Roni Rongrean, ada 2 janda yang ditinggalkan, 1 mama, 1 istri. 2 janda dalam 1 rumah. Kalau Naomi 3 janda dalam 1 rumah, sampai Yakob Nawawi tulis buku dengan judul 3 janda dalam 1 rumah. Ini 2 janda dalam 1 rumah. Ada 3 anak yatim. Tapi Tuhan menjamin. Karena Roni Rongrean almarhum adalah orang percaya pada Tuhan. Maka Tuhan menjamin istrinya dan mamanya jadi pelindung. Tuhan menjamin ketiga anaknya menjadi bapak bagi 3 anak kita. Bapak berarti pengayom. Bapak berarti pembina. Bapak berarti pelindung. Bapak berarti penjamin seluruh kebutuhan. Karena itu fungsi Bapak. Pelindung bagi janda. Janda yang tidak punya pelindung, Tuhan yang menjadi pelindung. Ini 4 hal yang disyukuri. Karena Tuhan menjamin. Dan saya yakin Pak Roni tidak kebetulan mengatakan. Itu dituntun Roh Kudus untuk mengatakan itu. Bahwa Tuhan yang memelihara kamu. Itu penting Bapak. Sehingga bagi janda anak Tuhan, tidak perlu takut. Kita membaca kisah 3 janda dalam 1 rumah. Itu Elimelek dan Naomi dengan 2 putranya waktu terjadi kelaparan di Yerusalem pergi ke Moab mencari berkat yang lebih bagus. Ternyata meninggalkan Yerusalem tidak mendatangkan berkat yang lebih bagus. Di Moab anaknya 2 putranya kawin dengan 2 anak mantu Naomi, namanya Ruth dan Orpa. Setelah suaminya Naomi meninggal, Naomi jadi janda.
2 putranya meninggal, Rut dan Orpa jadi janda. Jadi 3 janda dalam satu rumah. Lalu Naomi mendengar kalau Yerusalem sudah diperhatikan Tuhan. Orang sudah mulai menabur dan sudah mulai panen luar biasa. Lalu Naomi pulang. Ikutlah kedua anak mantu, Rut dan Orpa. Lalu Naomi bilang begini, kamu pulanglah ke kaummu, kepada orang tuamu. Ya, aku ini pahit. Sudah tidak ada lagi apa-apa. Suamiku meninggal, 2 anakku sudah meninggal. Dan kalaupun aku nanti kawin, lalu lahirkan anak laki-laki, masa kamu tunggu sampai besar? Karena adat biasa di sana, kalau laki-laki meninggal sudah punya istri, tanpa anak, mesti saudaranya menikahi itu. Istri saudaranya dan anak pertama dari pernikahan itu mesti jadi anak saudara yang meninggal. Makanya Naomi bilang, kalaupun aku menikah dan punya melahirkan anak laki, masa kamu tunggu sampai besar? Nggak bisa. Pulanglah. Aku susah, nanti kamu juga susah. Setelah 2 kali ditekan, Orpa pulang. Tapi Rut tidak mau pulang. Rut bilang, jangan paksa aku pulang. Negerimu negeriku, Tuhanmu Tuhanku. Di mana kau mati, di situ aku mati. Tidak ada yang bisa memisahkan aku dari engkau. Pulanglah 2 janda ini ke Yerusalem. Sampai di Yerusalem, gempar Yerusalem. Berarti Naomi dengan suaminya terkenal waktu itu. Ketika dia pulang, gempar Yerusalem. Naomi pulang, Naomi pulang. Naomi bilang begini, jangan sebut aku Naomi. Ya, karena aku ini pahit. Sudah pahit, tidak ada lagi apa-apa. Nah, dia pulang dengan menantunya pas panen. Suruh menantunya pergi. Ya, di Israel itu Bapak Ibu diperintahkan orang Israel, kalau kamu panen jangan ambil semua bulu-bulu, kasih tinggal. Ya, yang jatuh tidak boleh diambil. Panen anggur juga begitu, tidak boleh diambil semua. Panen buah aren tidak boleh diambil semua. Kenapa? Yang tertinggal itu mesti untuk orang miskin. Jadi sengaja kasih tinggal-tinggal. Jadi Rut itu pas kerja di sawahnya Boas. Boas itu orang kaya, keluarga saudaranya, keluarga dari suaminya Naomi. Tuhan atur sampai jadi ada Naomi atur sedemikian rupa sampai Boas nikahi Rut. Lahirlah anak dari Rut dengan Boas. Ya, kemudian anaknya Rut dengan Boas ini melahirkan Isai. Isa memperanakkan Daud. Ya saudara. Karena Rut itu setia dengan mertua yang takut Tuhan, maka dia pun diangkat. Jadi tadi 3 janda dalam satu rumah, 1 janda tidak setia, 2 janda yang setia diangkat kehidupannya. Dan kita yakin Ibu Hana Romrian dengan anak mantunya, dengan 3 cucunya, mereka orang setia Tuhan, firman ini pasti digenapi. Pasti digenapi. Karena Alkitab berkata, Tuhan tidak pernah lalai menggenapi janjinya. Karena itu, hal keempat ini benar-benar harus disyukuri. Karena kita bersyukur bukan saja apa yang kita telah terima, apa yang sedang kita terima, tapi kita juga bersyukur tentang jaminan Tuhan yang akan kita terima ke depan, bahkan sampai dalam kekekalan. Inilah 4 hal yang paling utama disyukuri berkaitan dengan dipanggilnya pulang Pak Roni Romrian. Dia pulang dalam jaminan Tuhan. Dan kita yang masih hidup diberi kesempatan belajar dari peristiwa kematian. Keluarga diberi kesempatan merawat. Dan yang keempat, ada jaminan bagi anak yatim, Tuhan jadi bapaknya. Dan ada jaminan bagi Mama Theo dan Mama tua Ibu Hana, Tuhan jadi pelindungnya. Itu jaminan siapapun kita. Karena itu wajib hukumnya kita mengucap syukur dalam segala hal. Bahkan dalam hal yang kita tidak paham, kita mengucap syukur. Saya akhiri dengan kesaksian Bapak Ibu. Ketika peristiwa gedung gereja kita dibakar tanggal 23 Juni tahun 2000 itu, kami ada di Halo. Ya, kembalilah anak-anak memberitahukan saya, gedung gereja sudah dibakar Pak Pendeta. Mereka nonton dari SMP 3.
Saya bilang, kamu tahu dari mana kalau gedung itu dibakar? Dia bilang, Pak Pendeta, setelah api membakar, runtuh ke bawah itu kap semua dan ada tinggal tembok lingkaran di depan. Saya bilang, betul, karena tidak ada bangunan yang punya lingkaran di depan. Saya bilang, yang ada di ruangan itu dihalau. Mari kita mengucap syukur berdasarkan 1 Tesalonika ayat 18. Saya tidak mengerti apa yang akan terjadi kemudian, tapi saya hanya berpegang pada ayat 3. Lalu kami naikkan doa syukur. Pada mulanya saudara, Bapak Ibu, saya tidak menangis. Cuma karena yang lain ibu-ibu sudah pandai menangis, saya menangis karena pengaruh mereka menangis. Kayak Yesus menangis waktu Lazarus mati, bukan karena Lazarus mati. Karena Yesus tahu dia akan bangkit, tapi Yesus menangis karena melihat Maria menangis. Dari kami saya mungkin ada di antara ini yang ada di malam itu, ya. Di malam tanggal 23 Juni ya, 23 Juni ya. Juni tahun 2000. Kita berdoa syukur karena saya mau melakukan ini. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, cuma saya pegang ini harus dilakukan. Dan Bapak Ibu tahu, kita semua terlindung dari kematian. Dan Bapak Ibu tahu, ya. Saya lihat setelah peristiwa itu, ekonomi jemaat terangkat. Ini pengalaman saya, fakta, lihat Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu tahu, kita pindah dari tempat yang buntu dan kita ada di dalam utara. Semua dalam itu tidak pernah dibayangkan Bapak Ibu, tidak saudara. Tapi kuncinya saya lakukan ini 1 Tesalonika 5:15. Kita lakukan bukan karena sesuai perasaan kita, tapi kita percaya ada maksud Tuhan. Kalau kita taat firman Tuhan di luar akal bisa terjadi. Karena itu mari saya ajak keluarga, ya nanti saya kirimkan video ini kepada Ibu Hana dan Mama Theo. Saya ajak Mama tua Ibu Hana, ya Mama Theo dan adik-adik, percayalah Tuhan jadi Bapa bagi kalian bertiga sebagai yatim, dan Tuhan jadi pelindung bagi Mama tua dan Mama Theo. Jalani hidup dalam pimpinan Tuhan. Saya yakin Tuhan bekerja luar biasa dan akan mengangkat lebih daripada sebelumnya. Karena setiap ujian, jikalau kita tahan ujian dan lulus, pasti ada peningkatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.